شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, biasanya kalau di malam-malam 10 yang terakhir kultum atau ceramah, temanya adalah tentang keutamaan malam qadar dan bagaimana kita meraihnya. Saya berasumsi mungkin ustadz-ustadz yang lain pun akan mengambil tema yang sama. Maka saya di malam hari ini menyampaikan tema yang mungkin agak beda. Jemaah yang dirahmati Allah, kebodohan dalam agama itu penyakit. Seharusnya diobati. Sebagaimana kalau orang sakit, sakitnya jangan dinikmati, tapi diobati. Kalau tidak diobati, penyakit kebodohan itu ada banyak bahayanya. Satu, bisa bikin orang celaka. Ada seorang sahabat Nabi, terluka kepalanya, malamnya mimpi basah, bingung, ini mandi apa tayamum aja. Ada yang bodoh ngomong, mandilah. Maka dia mandi, karena dikasih fatwa harus mandi. Padahal sebenarnya dia boleh tayamum. Gara-gara disuruh mandi, mati. Maka dari sini Nabi SAW kemudian marah. Beliau mengatakan, alam yakun shifa'ul ayyi as-su'al. Bukankah obatnya bodoh itu tanya? Maksudnya kalau nggak tahu nanya, jangan fatwa. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, bodoh itu bisa mencelakakan orang. Dua, bodoh itu bisa bikin orang berdosa besar tapi tidak paham. Dan kita banyak menemukan dosa-dosa besar. Orang melakukannya karena tidak tahu kalau itu dosa besar. Makanya ada buku atau ada tema judulnya dosa-dosa tak disadari. Dipikir orang nggak apa-apa, padahal dosa besar. Misalnya beli emas, diterima uangnya sekarang, emasnya besok. Atau terima uangnya sekarang, emasnya besok. Itu dosa, namanya riba nasi'ah. Tukar tambah emas itu dosa, karena itu namanya riba fadl. Orang-orang mengira riba itu utang piutang aja, utang piutang berbunga itu aja yang nggak boleh. Tukar tambah emas itu juga riba, namanya riba fadl. Supaya nggak riba, nggak boleh tukar tambah. Jual dulu, dapat duitnya, baru beli yang lain. Nah, ini saya nggak usah panjang lebarkan, nanti jadinya kajian, bukan kultum. Tiga, bodoh itu bikin ibadah kadang nggak diterima. Kita kira ibadah sah, padahal tidak sah. Contohnya tarawih kilat, itu tidak sah. Soalnya tidak tumakninah. Nah, ini seringkali ada ibadah yang tidak sah di akhir Ramadan, yaitu zakat fitrah setelah sholat id. Ada orang, misalnya dia karena repot malam lebarannya, sibuk sama makanan, sibuk ngurusin anak, istri, bla bla bla. Terus dia janjian sama saudaranya, kamu besok idnya di mana? Oh, saya di Istiqomah. Ya udah, ini ada zakat nih, zakat fitrah. Tapi karena saya repot, besok aja ya. Sekalian kita ketemu di sana. Jadi serah terima zakatnya setelah sholat id. Ini tidak sah.
Karena maksimal penyerahan zakat fitrah adalah pagi hari menuju lapangan. Lebih dari itu tidak sah. Banyak orang bodoh yang melakukannya. Dipikir sah padahal tidak sah. Bahaya kebodohan yang lain, bikin ibadah yang keutamanya besar jadi luput karena mereka nggak tahu kalau itu adalah keutamanya besar. Contoh, sholat tarawih itu yang besar pahalanya kalau ikut witir sama imam. Sebagian orang dulu, nggak tahu kalau sekarang, dulu ada kebiasaan 8 rakaat terus pulang. Padahal Nabi SAW mengatakan innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Salat sama imam sampai selesai seperti salat semalam suntuk. Jadi kalau pulang tarawihnya 25 misalnya, baru 8 rakaat terus pulang, padahal tinggal nambah 5 menitan seperti salat sampai subuh. Meskipun kita pulang dan tidur, ada pahala besar, cuman tinggal tambah 5 menit. Tapi luput gara-gara nggak tahu. Contoh yang lain yang kita lagi kejar-kejar di 10 malam terakhir, yaitu malam Qadar. Orang yang sholat di malam Qadar, yang dia nggak tahu ke malam Qadar itu kapan terjadinya, maka bila dia sholat misalnya 8 rakaat, itu seperti mengerjakannya lebih daripada 8 rakaat kali 1000 bulan. Alias 83 tahun. Sholat malam 83 tahun. Kita aja di sini mungkin Anda yang paling tuanya 83 tahun. Saya yakin nggak ada yang sholat malam tiap malam. Pasti ada malam yang nggak sholat malam. Lah ada sholat malam 83 tahun nggak ada yang bolong. Dikali 8 rakaat, itu jadinya pahalanya kalau bertepatan dengan malam Qadar. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Ya, makanya kalau di malam 10 malam terakhir gini, mungkin waktu awal Ramadan softnya sampai belakang, 10 hari yang terakhir justru tinggal setengahnya pindah ke mall. Kemana yang ke mall? Nah, maksudnya dapat apa yang di mall? Ya dapat macet, itu pasti. Karena kasirnya numpuk, parkirnya numpuk, macet, keluarnya macet. Meskipun tujuannya baik, yaitu memberikan anak dan istri baju baru. Sayang mereka terluput dari pahala yang besar, yaitu pahala ibadah di malam Qadar. Bahaya bodoh yang lain adalah bikin diri sendiri berat. Kadang ada ibadah sebenarnya dia ringan tapi jadi berat gara-gara kebodohan kita sendiri. Contoh, ada orang itu nggak mau bayar zakat, dia bilang berat, besar ya. Kenapa Pak? Ya berapa duit saya harus keluarkan? Rumah saya aja berapa ratus juta, motor saya berapa juta, mobil saya berapa. Kok dikali-kali 2,5%, gede dong. Kita bilang, ngapain juga Bapak ngitung rumahnya? Kan rumah yang ditinggali sehari-hari nggak ada zakatnya. Motor, mobil yang dikendari sehari-hari itu nggak ada zakatnya. Makanya jadi berat sendiri. Yang dizakatkan itu uang yang di rekening, emas batang yang kemarin diinvest gara-gara harganya melonjak, yang gitu-gitu. Kalau saya punya rumah duanya diapain? Ya satu ditinggali, satunya disewakan. Nah ada zakat hasil sewanya, bukan harga rumahnya. Nah jadi berat sendiri karena kalau ada kajian tentang zakat tak pernah diikuti. Berikutnya, orang yang bodoh biasanya suka melakukan perkara yang aneh-aneh. Adalah di zaman sekarang orang pergi ke Mekah pakai lewat gua di mana itu. Ya, aneh-aneh aja. Ada lagi orang ngaku bisa video call sama malaikat. Bisa bahasa cacing, bahasa semut. Hasyidi inna hasyida maqali inna fimmallah. Ini keanehan-keanehan yang tidak didapati oleh orang-orang yang berilmu.
Kebodohan juga bikin kita mudah dimanipulasi dan ditipu. Buktinya yang mengaku bisa video call sama malaikat dan bisa bahasa cacing dan semut, pengikutnya tetap ada. Biasanya yang bodoh yang mau ikut. Ada pun yang belajar tidak akan mungkin mau ikut yang aneh-aneh. Yang kalau ditanya apakah ada orang di dalam agama ini memanipulasi? Oh, banyak. Orang mungkin nggak paham, orang awam nggak paham kalau agama ini, terutama dakwah itu lahan becek. Ini nanti kalau saya pulang, mungkin saya tidak tahu ya, mungkin nanti dikasih amplop. Seandainya saya full 30 malam Ramadan, saya jadwal full sebalik papan, satu amplop berapa tuh? Anggaplah 300.000 kali 30 berapa dah? 9 juta hanya dari ceramah 17 menit. Kultum, kuliah terserah antum, selama 1 bulan full, hanya malam doang udah bisa ongkong kaki 9 juta 1 bulan. Makanya kemudian muncul orang-orang tidak berilmu tapi mau ceramah, dan orang-orang yang awam ngikut aja, ngangguk-ngangguk. Di TPI Manggar itu dulu ada orang asli Manado, tidak bisa baca Quran. Tiba-tiba entah berlalu masa nyampe di Jakarta jadi keturunan Nabi. Tinggal panjangkan rambut, agak dipirangin, ngaku keturunan Nabi, banyak yang ikut. Padahal nggak ada, dia daerah Manado, adanya dulu di Manggar dia tinggalnya. Dan orang bodoh mau aja ikut. Adapun orang yang berilmu tahu ini orang bodoh. Buktinya waktu disuruh bacaan tulisan Arab, dia baca kiri ke kanan. Padahal baca Quran kanan ke kiri. Kayak apa tuh nanti kalau misalnya Muhammadun qatalal kalba, Muhammad membunuh anjing. Dibaca kiri ke kanan, jadinya anjing membunuh Muhammad. Betul-betul jomplang jadi artinya gara-gara salah arah baca. Kita beragama, gurunya kayak gitu, maka kita akan seperti orang buta dituntun sesama buta. Kalau ada lubang masuknya sama-sama. Orang bodoh, bahaya yang lain, suka menularkan kebodohan. Misalnya ayah bodoh, biasanya kebodohannya ditularkan ke anaknya. Ibu bodoh yang suka berjoget-joget di hadapan kamera, biasanya ngajak anaknya joget juga. Ya. Contoh, kalau main ke time zone itu kan ada yang haram mainannya. Di antaranya main cabut boneka. Kalau pergi ke pasar malam di Auri itu ada mainan haram, yaitu mainan-mainan yang sifatnya judi. Yang halal ada, yang sifatnya sewa. Yang judi banyak. Ayah yang bodoh ngajak anak laki-laki main sama-sama. Ayah bodoh menularkan kebodohannya kepada anaknya. Orang bodoh sering melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Bila keledai tidak jatuh dalam lubang yang sama 2 kali, maka orang yang bodoh sering jatuh ke dalam lubang yang sama berulang kali. Misalnya kebodohan main judol. Itu bodoh karena kita sebenarnya kalau tahu matematika, kita bisa hitung berapa probabilitas kita menang dan kalah. Di SMA ada pelajaran matematika. Salah satu bab pelajaran matematika SMA ada namanya bab peluang, probabilitas. Dulu sering dipakai kelereng sama dadu untuk dijadikan bahan pelajaran. Kalau kita mau hitung bisa. Misalnya gini, bila 2 buah dadu dilempar, berapakah kemungkinan keluarnya angka 6 dan 6? Itu bisa dihitung. Namanya ilmu probabilitas. Berarti sama, bila ada orang main judol pakai judi slot, yang slotnya ada 3, per slotnya ada 5 gambar, berapakah probabilitas menang dan kalah? Itu bisa dihitung. Ya, singkat kata, supaya jackpot dan menang, maka gambarnya kan harus sama. Bila 3 slot diisi 5 gambar dan semuanya harus sama, berarti kemungkinannya adalah 5/5 kali 1/5 kali 1/5 sama dengan 5/125. Dikecilkan 1/25. 1/25 kalau dipresentasikan 44%. 4% menang. Berarti 96%-nya
kalah. Kalau orang pintar nggak akan mau main. Orang bodoh, bahaya yang lain, suka keras kepala. Kalau dikasih tahu yang benar, biasanya yang paling suka membantah. Orang yang bodoh seringkali arogan, seringkali maunya menang sendiri, seringkali anarkis. Contoh mudah, misalnya di komplek Poka ada satu klaster yang gangnya kecil, nggak tahu yang mana, gang yang mana, pokoknya misalnya ada gangnya kecil. Kalau berhadapan rumahnya itu hanya bisa lewat 2 mobil, itu pun mepet. Ada orang punya 2 mobil, 1 mobil masuk garasi, 1 diparkir di mana? Kalau dia sudah parkir depan rumah, bagaimana orang lalu lalang dengan mudah? Nanti kalau Pak RT datang, maaf Pak ya, bisakah ini yang 1 diparkir jangan depan rumah, karena setiap kali Bapak parkir depan rumah, pagi orang mau lalang itu susah. Pasti biasanya yang bodoh arogan, oh terserah saya lah, saya beli rumah tanah ini termasuk jalanan depannya. Maka tiba-tiba nanti ada orang bikin pagar garasi, pagarnya bahkan moncongnya masuk sampai jalan. Bahkan saya pernah lihat di video, jalanannya dibeton dijadikan parkirnya. Kayak apa itu? Ada orang mau pasang AC, nggak ada tempat, ditaruhnya di gang sebelah rumahnya. Outdoornya ditaruh di tempat orang berlalu lalang. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir, orang yang memiliki kebodohan, kalau seandainya dia tidak obati, seringkali merusak hubungan orang. Bukan hubungannya dia, tapi merusak hubungan orang. Orang yang bodoh yang suka menukil-nukil pembicaraan dan akhirnya membuat orang teradu domba, itu kan orang bodoh biasanya. Nah, saya kasih contoh. Bila orang tua bodoh, lalu kemudian dia membuat 3 akad di akhir hayatnya yang keliru secara agama. Ada akad namanya hibah, wasiat, waris. Kalau hibah diberikan kepada anak boleh, tapi wajib adil. Kalau orang tua bodoh, dia bikin hibah kepada 1 anak, tidak kepada anak yang lain, maka pasti nanti anaknya kelahi. Biasanya kelahi. Terutama setelah ayah wafat, setelah itu baru iri-irian. Wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Wasiat itu dibuat jelang wafat, diserahkan jelang wafat, lalu dia berkata, ini buat si fulan, kemudian mati. Itu namanya wasiat. Kalau jauh-jauh hari waktu masih sehat, itu namanya hibah. Kalau yang jelang mati, nggak boleh buat ahli waris. Tapi misalnya karena dia bodoh, dia bilang, saya wasiatkan, nafas sudah tersengal-sengal, saya wasiatkan rumah saya yang ini nanti buat anak-anak, istri saya nggak usah dikasih, nanti paling-paling dia nikah lagi. Maka ini nggak boleh, karena tidak boleh ada wasiat buat ahli waris. Yang ketiga, waris. Misalnya dia sebelum mati, dia datangi notaris, dia bilang, kalau nanti saya wafat, maka harta saya harus dibagi sama rata untuk semua anak. Maka dia bodoh, orang tua ini. Karena anak laki-laki harusnya dapat 2 kali anak perempuan, kecuali si anak laki-laki telah menerima hartanya lalu dia kasih ke saudari perempuannya, boleh dengan kerelaannya dan tidak dipaksa. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati Allah, isilah malam-malam yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini, karena bisa jadi mungkin tahun ini adalah yang terakhir dalam hidup kita. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan masih bertemu lagi dengan Ramadan. Usahakan dengan maksimal, siapa tahu Ramadan tahun ini adalah yang memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat dan akhirnya memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر